Saya sudah bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah, Rosi, baik-baik. Kamu baik juga? Baik, Pak. Dan ini adalah wawancara pertama setelah kita nyoblos 14 Februari ya, Pak. Ya. Sebenarnya tema kita hari ini adalah tentang hak angket, Pak. Tapi karena ini adalah wawancara pertama, saya mau tanya dulu Pak JK. Karena Bapak tuh kan intuisi politiknya dianggap sering tepat dan jitu. Bapak ngira nggak bahwa hasil Pilpres ini berdasarkan quick count itu perolehan suara untuk pasangan 02 itu sampai di 58%, bahkan ada yang 60%? Saya kira tidak. Kita masih memperkirakan ini 2 putaran, artinya mungkin dicapai hanya 46, 47, 48 sebegitu kira-kira, melihat daripada suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat dan seperti itu. Jadi ini mengejutkan juga buat Bapak? Mengejutkan, bukan saja saya kira banyak orang mengejutkan. Mungkin pasangan nomor 2 juga terkejut juga. Terkejut karena lo kok tinggi banget tinggi gitu. banget. Sebenarnya jadi kalau dalam kalkulasi Bapak, meskipun ada kampanye 1 putaran, hitung-hitungannya Bapak tuh enggak ya? Tetap masih bisa 2 putaran? Iya, selama tidak ada yang mencapai 50% kan, lebih, itu berarti 2 putaran. Dan kita perkirakan itu. Dan juga banyak juga survei memperkirakan itu. Walaupun mendekati banyak di atasnya. Tapi tetap aja malah ada survei yang 43, 44, itu tertinggi. Di samping itu ya nomor 1, nomor 2 sekitar 30-an atau di bawah 30. Itu bagaimanapun artinya 2 putaran. Karena memang meskipun paslon 02 selalu unggul berdasarkan survei, tetapi tetap terbuka peluang masih bisa 2 putaran. Ya, tidak setinggi itulah. Pak JK, apakah ini kemudian menjadi dasar yang kuat munculnya gerakan untuk hak angket? Saya kira bukan angka saja. Umumnya karena suasana menuju ke situ, menuju tanggal 14 itu ya jadi masalah. Pencoblosan. Kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak banyak soal ya. Yang soal itu sebelum dan setelah. Ya kan tanggal 14 aman-aman saja. Jadi bukan di situ soalnya Pak ya? Bukan soalnya di situ. Ialah menuju ke situ dan setelah itu. Ya, setelah dihitung. Artinya ada kecurigaan. Kalau sebelumnya banyak faktanya. Faktanya. Bagi kita sebenarnya bukan soal menang kalah, bukan. Tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang. Rusak negeri ini. Kalau kita lihat urutan peristiwanya Pak, 19 Februari adalah Capres 03 yang mengatakan angket. Lalu kemudian diikuti dengan paslon 01 Anies Baswedan gitu. Dan itu semacam ada euforia bagi pendukung 01, 03 untuk menggulirkan hak angket. Tapi kalau kita lihat rapat paripurna kemarin, itu seperti ya ada interupsi, dibilang hujan interupsi, tetapi tidak segegap gempita seperti yang diharapkan. Menurut Bapak apa yang terjadi? Ada 2 hal. Pertama proses. Proses hak angket itu kan tidak seperti yang mungkin diharap masyarakat ramai bahwa langsung bergema. Angket itu kan diusulkan dulu oleh minimum 25 anggota, kemudian minimum 2 fraksi. Ini kan menuju ke situ. Nah, dalam pengajuan itu ada pembicaraan juga di antara partai itu. Sekarang kah atau setelah tanggal 20? Ya kan? Siapa tahu 20 nanti Maret maksudnya setelah perhitungan resmi. Dan pengumuman KPU. Ya, siapa tahu tiba-tiba yang menang katakanlah calon 03 atau 01. Ya buat apa hak angket kan? Walaupun itu mungkin jauh ya. Pak JK, maaf saya interupsi. Tetapi ini justru yang menjadi kecurigaan bagi pendukung 02. Berarti hak angket ini memang bagi mereka yang tidak siap kalah. Terbukti menunggu perhitungan kalau 2 putaran atau yang menang belum tentu 02, maka tidak perlu hak angket. Ini menebalkan kecurigaan bahwa angket ini hanya bagi mereka yang tidak siap kalah. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah.
tidak mungkin tiga-tiganya menang kan. Ya harus siap menang dan harus siap kalah. Itu wajar saja itu. Tetapi yang jadi masalah kita semua, sebagian besar ya, bahwa proses ini jangan begitu. Karena ini masalah bangsa yang besar dan bahaya apabila proses pemilu seperti ini berlanjut, berkembang. Kedua ialah justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, nomor 3. Supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah. Tanpa menyisakan masalah. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi, tidak dengan konstitusi jalanan. Nah, kalau ada hak angket, itu kan berarti klarifikasi, minta pertanggung jawab. Nah, kalau sudah diputuskan oke, tidak ada soal, kan aman negeri ini. Kalau begini kan, kapan ya? Tiap hari di seluruh Indonesia, jalan macet, jalan apa ditutup. Ada persoalan tidak tuntas. Ya, dan akan selalu menjadi api dalam sekam. Iya, itu yang ingin Bapak itu katakan. Yang katakan. Hanya gini Pak, karena kan waktu itu juga kita lihat 3 sekjen. 3 sekjen memberikan konferensi pers. Dan PKS mengatakan, ya kita mau mengadu ke MK, ada pamannya. Lalu kemudian benang merahnya adalah kami menunggu PDI Perjuangan. Jadi 3 dari 01 itu mengatakan Nasdem, PKS, PKB kami menunggu langkah dari PDIP. Tapi kemudian di rapat paripurna kemarin justru Nasdem yang tidak memberikan sikap apapun. Menurut Bapak, kalau ini terjadi, apa yang biasa terjadi di internal partai? Saya kira seperti saya katakan tadi, hanya perbedaan cara. Prinsipnya semua ingin diselesaikan secara elegan. Hanya beda cara, Pak? Berbeda cara. Adakah karena ada pertemuan Pak Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ya. Yang satu mengatakan dipanggil, yang diundang, yang satu mengatakan saya juga yang diundang atau yang dimintain ketemu. Jadi terminologi siapa mengundang siapa itu sendiri cukup diperdebatkan. Tapi ada pertemuan. Dan pertemuan itu kemudian disinyalir membuat Nasdem tidak segarang atau tidak selantang seperti awalnya. Iya, kalau itu saya cek ke Nasdem, ada apa? Ya mereka seperti saya katakan tadi bahwa perbedaan cara. Ada pihak Nasdem mengatakan, ya kalau kita mau hak angket, tentu secara hukum sebaiknya setelah ada hitungan akhir. Sehingga jelas masalahnya apa benar ada penggelembungan atau tidak. Siapa tahu sekarang ternyata tidak, ya kan? Bisa saja secara kemungkinan keputusan akhir mengatakan, oh harus 2 putaran. Bisa saja walaupun mungkin tipis kemungkinannya, tapi secara aturan bisa terjadi kalau perhitungan akhir itu berbeda. Jadi Nasdem menunggu itu. Ya lanyatan, saya kira sahnya juga nanti setelah tanggal 20-an. Diajukan itu. Jadi bukan berbeda prinsip bahwa ini sebaiknya diselesaikan kecurigaan ini, kalaupun ada kesalahan diselesaikan secara konstitusional. Ya, seperti yang tadi sebenarnya saya tanyakan pada Bapak, kalau menunggu hasil dan melihat siapa pemenangnya, kalau 02 menang maka akan ada hak angket, kalau 2 putaran maka tidak ada hak angket. Ini kan berarti yang nggak mau 02 menang. Hak angket itu memang tujuannya adalah jangan sampai 02 menang. Kalau 02 menang mau diganggu kan. Jadi itu Pak landasan berpikirnya. Oh iya bisa saya ditafsirkan. Karena kalau misalnya Pak, maaf, kalau misalnya kualitas pemilu yang dianggap curang, intimidasi, intervensi, siapapun yang menang harusnya ya tanpa menunggu perhitungan suara ini udah harus diklarifikasi. Kan itu landasan berpikir ya Pak. Kan ada isu contohnya ada penggelembungan suara gitu kan contohnya. Ya kalau katakanlah terkoreksi itu dari sekarang ini berarti tidak ada penggelembungan suara, ya kan? Ya. Nah, jadi dan lainnya. Jadi
Ya memang ini kan juga hanya perbedaan 10 hari atau 11 hari saja. Penggelembungan suara kan itu dalam perhitungan suara, Pak. Sementara moral gerakan angket ini kan sebelum perhitungan suara. Jadi ada atau tidaknya penggelembungan suara kan sebenarnya menjadi tidak terlalu relevan, Pak. Betul, betul. Penggelembungan itu akibat saja daripada yang pertama. Ya kan? Jadi penggelembungan suara kan setelah tanggal 14 kan? Betul. Iya, kalau sebelumnya tidak. Ya, artinya kan sebenarnya tanpa menunggu pun harusnya sudah gerakan itu sudah bisa digulirkan. Karena itu kan ini hanya masalah saya kira tahap-tahap aturan saja, bukan prinsip bahwa mereka itu akan mengajukan angket, hanya tahap-tahapnya saja di mana sahnya gitu kan. Atau Pak JK berusaha menjawab menyenangkan supaya tidak terlalu mengecilkan hati masyarakat. Sebenarnya Pak JK bisa nggak menjawab dengan lebih lugas seperti biasanya Pak JK? Sebenarnya hak angket ini sudah masuk angin. Bisa saja, tetapi saya kira tidak seperti itu. Masuk angin artinya berubah. Atau tidak. Sudah layu sebelum berkembang? Saya kira tidak. Kalau prinsip-prinsip mereka, saya tidak, ya sudah 2 minggu ini saya tidak banyak hubungan dengan teman-teman itu, tapi dari berita-berita dan juga informasi dari beberapa teman-teman juga dari mereka. Sekali lagi saya tidak mengikuti masalah hak angket itu secara langsung, berbeda waktu kampanye. Kalau kampanye saya ikut mereka, tapi bagi saya ini adalah masalah partai lagi, bukan lagi masalah, ini kan masalah partai, bukan lagi masalah 01, 03, bukan masalah Anies atau Ganjar, tapi ini masalah partai. Karena yang berhak mengajukan kan partai, bukan calon. Karena itu maka partai itu masing-masing mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda sesuai dengan aturan-aturan di DPR yang mereka pahami.